بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana peristiwa yang terjadi di saat beliau dimi'rajkan. Seperti kita tahu bahwa Mi'raj adalah keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju ke langit. Dan kita lihat peristiwa terakhir beliau adalah mengimami kalangan para nabi, juga bahkan beberapa kalangan malaikat, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah sang pemimpin para nabi. Lalu kemudian diarahkan untuk memilih dua minuman, ada yang sifatnya minuman keras dan ada susu. Lalu beliau memilih susu sehingga dianggap sebagai memilih fitrah. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di selama perjalanan beliau Mi'raj, maka beliau bertemu dengan beberapa kalangan para nabi. Kita lihat di langit pertama, ya, disebut Ar-Rafi'ah, ketemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau menceritakan bahwa aku pergi bersama Jibril hingga kami mendatangi langit dunia, maksudnya langit pertama. Lalu ada yang bertanya, siapa ini? Lalu beliau Jibril menyatakan Jibril. Lalu ditanya lagi, man ma'aka, siapa bersamamu? Lalu beliau menyatakan Muhammad. Lalu ditanya, apa sudah waktunya beliau diutus? Dia menjawab, ya. Maka ada yang menyatakan selamat datang untuknya dan sungguh sebaik-baik pendatang telah tiba. Begitu menjumpai Nabiullah Adam, aku kemudian memberinya salam. Dia pun berkata, selamat datang, ahlan wa marhaban bika, wahai sang anak dan wahai sang nabi. Karena ini Nabi Adam, beliau mengatakan sang anak, sang cucu dan sebagainya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu langit kedua disebut sebagai Al-Ma'un, ketemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabiullah Yahya alaihissalam. Beliau melanjutkan, kami mendatangi langit kedua. Lalu ditanya lagi siapa ini? Nah, ini adalah maksudnya minta dibukakan pintu, karena setiap langit ada pintunya. Lalu Jibril bertanya, Jibril. Lalu ditanya lagi, man ma'aka, siapa bersamamu? Lalu sama, beliau menyatakan bersama Muhammad. Ditanya lagi, sudah waktunya kaya diutus? Dia menjawab, ya. Lalu dikatakanlah selamat datang untuknya dan sungguh sebaik-baik pendatang telah tiba. Lalu ketika menjumpai Nabiullah Isa alaihissalam dan begitu juga Nabiullah Yahya, keduanya berkata, selamat datang untukmu, ahlan wa sahlan, wahai saudara. Ya, ini karena saudaranya dari kalangan para nabi, dan wahai an-nabi, wahai itu sang rasul pimpinan. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di langit ketiga disebut Al-Mazina, ketemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Rasulullah melanjutkan ceritanya bahwa kami mendatangi langit ketiga, ada yang bertanya siapa ini? Lalu dia menjawab Jibril. Lalu bertanya lagi siapa bersamamu? Lalu Jibril menjawab Rasulullah Muhammad. Lalu ditanya lagi, apakah sudah waktunya untuk bertemu Allah? Lalu menjawab ya. Lalu mereka pun menyatakan ahlan wa marhaban bihi, dan ia adalah sebaik-baik pendatang telah tiba. Saat menjumpai Nabi Yusuf, kata Rasulullah, aku menyalaminya, berinya salam. Dia berkata, selamat datang untukmu, ahlan bika, wahai saudara dan wahai sang nabi. Nah, pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu di langit keempat Az-Zahirah, ketemu dengan Nabiullah Idris. Nabi Idris ini disebutkan bahwa rafa'nahu makanan aliyya, ia juga tidak wafat di bumi ini tapi diangkat ke langit. Lalu kami mendatangi langit keempat, ada yang bertanya siapa ini? Lalu dia menjawab Jibril. Lalu kemudian siapa bersamamu? Lalu dijawab bahwa Rasulullah Muhammad. Lalu ditanya lagi, dan apakah sudah tiba waktunya dia diutus untuk ketemu Allah?
Lalu menjawab iya, lalu katakan selamat datang untuknya, wahai dia sebaik pendatang telah tiba. Lalu tatkala kemudian bertemu dengan Nabiullah Idris, aku memberinya salam, dia pun berkata selamat datang untukmu wahai saudara dan wahai sang nabi. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, langit kelima Al-Munirah ketemu dengan Nabiullah Harun. Rasulullah melanjutkan, kemudian kami mendatangi langit kelima. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Dia menjawab, Jibril. Waman ma'aka, siapa bersamamu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, apakah sudah tiba waktunya dia diutus untuk bertemu Allah? Lalu Jibril menjawab, betul. Dikatakan selamat datang untuknya dan sungguh sebaik-baik pendatang telah tiba. Saat kami menjumpai Nabi Harun, aku juga memberinya salam. Beliau pun menjawab, selamat datang untukmu, ahlan wa marhaban bika, wahai sang saudara dan wahai sang nabi. Nah, di langit keenam Al-Khalisah ada Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu dilanjutkan oleh beliau sama redaksinya, walaupun ada hal baru tatkala aku berlalu. Ya, jadi beliau kayak mau berangkat tapi ternyata Nabiullah Musa menangis, sehingga beliau ditanya, apa yang menyebabkanmu menangis wahai Musa? Lalu menjawab, wahai Tuhan, pemuda ini yang diutus sesudahku, sungguh umatnya lebih banyak masuk surga dan lebih utama daripada umatku yang memasukinya. Jadi ternyata ada kesedihan yang ditampakkan oleh Nabi Musa tentang keunikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita lihat bahwa beliaulah nanti juga adalah rombongan terbanyak ya dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Nah, lalu langit ketujuh Al-Ajibah, di sana ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Rasulullah melanjutkan, lalu kami datang ke langit ketujuh, ada yang bertanya siapa ini? Lalu dijawab bahwa Jibril. Ditanya lagi siapa bersamamu? Lalu menjawab Rasulullah Muhammad. Lalu dikatakan, apakah sudah waktunya beliau diutus untuk bertemu Allah? Maka betul, maka selamat datang untuknya dan sungguh sebaik pendatang telah tiba. Saat menjumpai Nabiullah Ibrahim, aku memberinya salam. Ya. Beliau pun berkata, selamat datang untukmu wahai putra dan nabi. Ya, beliau menyatakan putra karena ini bagian dari keturunannya beliau, dan beliau menyatakan sang nabi. Lalu Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Tatkala dinaikkan ke Baitul Ma'mur, ya ini juga sebetulnya disebut ketemu dengan, di sini juga ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Maka ia menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Ya, ini kiblat kalangan para malaikat yang lurus dengan kiblat kita di Ka'bah, yang mana setiap hari di dalamnya kalangan malaikat salat, jumlah mereka 70.000 malaikat. Dan mereka gantian masuk, kalau udah keluar gak bakalan lagi kembali sampai yang terakhir dari mereka. Artinya di langit pun ada Ka'bah yang merupakan kiblatnya mereka untuk melaksanakan ibadah sekaligus sebagai tempat ya suci kayak Ka'bah atau Makkah di kita. Nah, di Sidratul Muntaha nanti ada lagi peristiwa lanjutannya. Lalu aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha yang mana buahnya seperti bejana batu dan daunnya seperti telinga gajah. Pada akarnya terdapat 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai lahir. Ya, begitu aku bertanya kepada Jibril, ia menjawab, adapun 2 yang batin tidak tampak dari dunia berada di sorga, sedangkan 2 yang lahir yang tampak adalah Nil dan sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, sungai Efrat ini ada di wilayah Baghdad. Kemudian aku diwajibkan 50 salat. Nah, ini peristiwa di Sidratul Muntaha, hadis riwayat Bukhari. Ya. Peristiwa di sorga. Anas ibni Malik menyampaikan dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, ketika aku jalan-jalan di sorga, aku mendekati sungai yang kedua bantarannya terdapat kuba-kuba dan rangkaian mutiara. Nah, aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Beliau menjawab, ini adalah Al-Kautsar. Nah, inilah telaga Al-Kautsar yang kita bahas ketika kita membaca surah Inna A'tainakal Kautsar. Ya, dan inilah Kautsar, telaga yang telah diberikan Allah kepadamu, dan maka ketahuilah oleh kalian bahwa tanahnya atau debunya adalah kasturi yang harum semerbak, dan ini adalah riwayat Bukhari.
kitab kelembutan hati bab tentang Al-Kautsar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk di sini karena seluruh umat Rasulullah nanti akan berkumpul di sini. Nah, peristiwa di neraka dari Anas bin Malik, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga, mereka mencakari wajah-wajah dan dada mereka. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dan menumpuk-numpuk harta. Jadi ini masalah ghibah dan kemudian menumpuk harta. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini sedikit memberikan kita gambaran bagaimana sebuah peristiwa gaib yang terjadi, yang dialami oleh seorang yang pantas untuk mendapatkannya. Bahkan ini adalah sebuah peristiwa unik karena memang ditunggu-tunggu oleh kalangan para malaikat juga, sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya untuk memverifikasi dan diiyakan oleh Jibril. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.